Walaupun rajin betul kita sholat sunat atau sholat 5 waktu rajin betul, tapi itu ibadah, itu syariat. Nah yang ini kajian, maka nggak bisa diabaikan tasawuf itu. Ya. Kalau hanya kita memahami ilmu syariat, itu ilmu hukum-hukum. Jadi mengenal hukum-hukum Allah. Tapi kalau tasawuf mengenal Allahnya, kan beda. Maka ada orang yang ahli betul di bidang hukum-hukum Allah atau syariat, belum tentu dia mengenal Allahnya. Sebab Allah itu nggak bisa hanya didekati dengan syariat, tetapi harus pakai tasawuf. So Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Nah, oleh karena itulah Nabi menganjurkan kepada kita supaya mengkaji, ya, mengkaji diri kita. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri kan disebut falyanzuril insanu mimma khuliq. Adalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari mana, dari apa diciptakan. Nah, jadi mengkaji diri itu perintah Allah, ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi, kata Nabi. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya. Kenapa? Tidak mungkin akal kita akan bisa menjangkau. Nah, oleh karena itulah untuk mengenal Allah itu kita perlu mengkaji ciptaannya. Ciptaan Allah itu banyak sekali. Maka ulama tasawuf membagi yang namanya ciptaan Allah itu kan alam. Alam itu apa? Selain Allah itu alam. Ya. Alam itu masih wallah. Selain Allah itu alam. Surga, neraka, aras, kursi, bumi, langit, bulan, bintang, manusia, jin, binatang, itu alam semua itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau kembali ke surga itu kembali ke alam. Nah, kembali kita jangan kembali ke alam. Ya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita datang, pulangnya ke Allah gitu. Jangan pulang ke surga, Pak. Ya. Cuman banyak yang kepingin pulang cepat ke surga karena banyak bidadarinya di sana. Yang kepikiran itu kesenangan-kesenangan aja itu. Jadi gambaran surga itu kalau dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kesenangan. Gambaran neraka itu dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kesedihan, kesusahan. Nah, pernah nggak bapak-bapak mengalami senang, bahagia gitu? Pernah kan? Nah, apalagi kalau barusan terima duit gitu. Wah, senangnya bukan main gitu. Pernah nggak mengalami ada sedih, gelisah, susah? Pernah kan? Nah, jadi kalau begitu kadang-kadang kita masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Cuman kata Rabi Adawiyah, biarlah saya masuk neraka asal bersama Allah. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kehidupan, tidak ada manusia yang tidak punya masalah, Pak. Ketika ada masalah itu berarti kita masuk neraka. Tapi kalau bersama Allah, tenang kita menghadapi masalah itu. Jadi tidak ada yang tidak punya masalah. Tapi kalau bersama Allah, insya Allah tenang.